Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Syukron Daily Channel. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dan bersilaturahim dengan para sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Para sahabat-sahabat semuanya, pada kali ini atau kesempatan kali ini kita mencoba untuk berdiskusi dan membahas tentang sebuah tema, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kita harus masuk ke definisi dulu. Apa itu lembaga pendidikan Islam? Nah, secara sederhana, lembaga pendidikan Islam itu adalah tempat belajar, tempat untuk menuntut ilmu pada masa Nabi. Nah, apa-apa saja tempat-tempat belajar pada masa Nabi, nah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu kita ingin mereview sedikit bahwa perjalanan dakwah Nabi di Mekah dan Madinah itu berlangsung kan cukup lama. Dan itu menjadi kesepahaman kita bersama bahwa dakwah Nabi di Mekah dan Madinah itu selama 23 tahun. Di Mekah itu selama 13 tahun. Dan di Madinah itu selama 10 tahun. Tentu banyak rintangan-rintangan, banyak hambatan-hambatan yang ditemui oleh Nabi, tetapi semuanya itu bisa diatasi dengan baik oleh Nabi, sehingga progres dari dakwah itu bisa berjalan dengan maksimal. Baik, kita masuk ke lembaga-lembaga apa saja yang ada pada masa Nabi. Lembaga-lembaga pendidikannya apa saja. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai Dar Al-Arqam. Nah, ini adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama pada masa Nabi Muhammad SAW. Dar Al-Arqam ini sebenarnya rumah, jadi rumah dari Al-Arqam, sahabat Nabi. Nah, Al-Arqam ini dikenal juga sebagai sahabat Nabi yang pertama sekali ikut hijrah ke Yathrib, ke Madinah pada waktu itu, juga ikut serta juga dalam beberapa peperangan Nabi seperti perang Badar dan lain-lainnya. Nah, dan Al-Arqam ini tempat berkumpul bagi sahabat-sahabat Nabi untuk mendiskusikan tentang semua hal, baik itu tentang keagamaan maupun tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, siapa pesertanya, siapa peserta didiknya, atau siapa muridnya, kalau bahasa kita gampangnya begitu. Murid-muridnya itu adalah ya sahabat-sahabat Nabi, ya, termasuk di sana adalah istrinya Siti Khadijah, lalu ada Abu Bakar sahabat Nabi, lalu ada Ali bin Abi Thalib, ada budak yang pada akhirnya itu menjadi anak angkat Nabi, itu Sa'id bin Harisah kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Nah, inilah yang murid-murid Nabi pada waktu itu yang belajar di Dar Al-Arqam. Banyak juga yang lain banyak. Nah, siapa yang mendidik? Siapa yang istilahnya itu sebagai pemateri pertama atau pendidiknya? Tentu tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, Nabi Muhammad lah yang menjadi pendidik pertama dan utama di Dar Al-Arqam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pendidikannya itu adalah kutab. Nah, kutab itu berasal dari kata bayak tubuh. Kutab itu tempat untuk menulis gitu. Tempat untuk menulis. Jadi ini sebenarnya kutab ini memang sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu gitu. Sudah ada sejak zaman dahulu gitu, tetapi belum maksimal. Nah, ketika Nabi menerima wahyu, akhirnya difungsikan kembali. Apa saja yang dibahas di kutab ini? Tentu materinya lebih ke tulis baca, latihan tulis baca, terutama tulis baca syair, ya, puisi, dan juga berhitung. Nah, ini materi-materi awal. Nah, tapi ketika Nabi menerima wahyu ditambah dengan
tentang baca tulis Al-Quran dan juga tentang hukum-hukum agama Islam yang berkembang pada waktu itu. Nah, itu yang kedua, itu kutab. Nah, kutab ini nanti pada akhirnya juga akan berkembang dan masih dipakai pada zaman Khulafaur Rasyidin, juga pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah juga masih memakai kutab sebagai lembaga pendidikan yang pertama lah begitu, yang dasar begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah masjid. Nah, masjid juga digunakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Jadi masjid pada waktu itu digunakan bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk menuntut ilmu begitu. Nah, masjid yang pertama itu yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam itu adalah Masjid Quba. Nah, bagaimana sistemnya? Sistemnya ya sistem halakoh. Nah, sistem halakoh, mungkin sistem halakoh ini juga banyak digunakan di kita ya. Ya mungkin sahabat-sahabat semuanya sudah tahu sistem halakoh itu sistem lingkaran. Sistem lingkaran, nanti ada satu orang murabbinya di tengah atau di samping. Nah, itu masjid difungsikan sebagai tempat untuk belajar. Oleh karena itu, kalau kita berbicara fungsi masjid, tentu harus kita fungsikan kembali ke awal. Selain sebagai tempat untuk beribadah, juga harus difungsikan sebagai tempat untuk belajar. Nah, saya kira pada masa sekarang fungsi itu harus dikembalikan. Sudah banyak masjid-masjid kita yang menggunakan tempat sebagai tempat untuk belajar, sudah banyak. Tapi harus kita galakkan lagi lah begitu. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat itu namanya sufah. Nah, namanya sufah. Nah, sufah itu apa? Sufah itu sebuah ruangan kecil yang tersambung dengan masjid. Jadi satu lingkungan dengan masjid. Nah, ini juga pada waktu itu difungsikan sebagai tempat untuk istirahat, tempat untuk berkumpul para sahabat-sahabat Nabi. Tetapi juga pada waktu itu digunakan sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mengkaji ilmu pengetahuan pada waktu itu. Nah, artinya sufah ini juga digunakan dan sangat berperan aktif dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, itu 4 lembaga pendidikan Islam yang ada dan berkembang pada masa Nabi. Nah, beberapa keempat ini juga masih berkembang pada masa-masa seterusnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga banyak berkembang. Tentu dengan modifikasi, dengan sistem yang juga berubah. Nah, itu beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa Nabi. Tentu juga saya kira masih banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa itu, tapi yang saya catat cuma 4 sebagai gambaran umum, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan referensi, tambahan informasi yang itu bisa memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan kita. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Mudah-mudahan sebagai bagian dari proses belajar bagi saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.